wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ibu absen dulu. Pak Isya, Hadirah. Iva, Hadirah. Naili, iya. Oke, hari ini berangkat semua ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai gerakan pembaruan dalam Islam. Nah, nanti diharapkan anak-anak setelah belajar mengenai gerakan pembaruan dalam Islam ini bisa memahami apa itu pengertian pembaruan Islam, kemudian bisa menyebutkan tokoh-tokoh pembaruan Islam dan bisa menjelaskan pemikiran tokoh pembaruan Islam ya. Oke, sebelumnya kalian buka buku paket halaman 107. Sudah dibuka? Sudah, Bu. Oke, kita akan belajar gerakan pembaruan dalam Islam. Dalam Islam. Kita ke pengertian pembaruan Islam ya. Pembaruan ya dalam bahasa Arab ini disebut dengan tajdid ya, diperhatikan ya. Ya, Bu. Nah, pelakunya itu disebut dengan mujaddid. Mujaddid. Nah, tajdid atau pembaruan ini ya memiliki arti luas seperti reformasi atau modernisasi. Nah, pembaruan dalam Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Nah, tepatnya pada abad ke-18 ya. Jadi pada waktu itu umat Islam mengalami kemunduran ya, baik secara politis maupun intelektual. Nah, sedangkan bangsa barat dianggap telah maju dan modern. Maka dari kondisi inilah menuntut umat Islam untuk melakukan pembaruan dalam berbagai bidang. Nah, jadi nanti kita akan mendiskusikan mengenai biografi tokoh pembaruan Islam dan pokok pemikiran tokoh pembaruan Islam. Tokoh yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu Muhammad Ali Pasha dan Jamaluddin Al-Afghani. Nah, jadi nanti kalian mendiskusikan dua tokoh itu ya. Jadi siapa Muhammad Ali Pasha dan Jamaluddin Al-Afghani? Nah, jadi ibu akan membentuk dua kelompok yang beranggotakan dua anak ya, Mbak Iva dengan Mbak Nali, kemudian Mbak Isya dengan Mbak Dia. Jadi nanti kalian mendiskusikan mengenai biografi ya. Mbak Iva mendapat bagian Jamaluddin Al-Afghani dan Mbak Isya mendapat bagian Muhammad Ali Pasha. Nah, kalian mendiskusikan mengenai biografi dan pemikiran dari tokoh-tokoh tersebut. Nanti perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, Ibu beri waktu 20 menit dari sekarang ya. Oke, waktu diskusi Ibu cukupkan ya. Silakan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan. Dari kelompoknya Mbak Aisyah dulu, Muhammad Ali Pasha. Mengenai biografi dan pokok pemikirannya Muhammad Ali Pasha, dan yang lain memperhatikan ya. Ali Pasha lahir pada Januari 1765 di Kawala, Albania, Yunani, dekat pantai Macedonia. Ayah Muhammad Ali Pasha bernama Ibrahim Agha, yaitu seorang imigran Turki kelahiran Yunani. Sejak kecil, Muhammad Ali Pasha memiliki keterampilan dan kecerdasan yang luar biasa. Nah, setelah besar ia bekerja sebagai pemungut pajak
Karena kecakapannya dalam pengerjaan ini, ia menjadi kesayangan gubernur Daulah Utsmani setempat. Akhirnya ia diangkat sebagai menantu oleh gubernur tersebut, dan mulai dari waktu itu karirnya semakin meningkat. Ketika pergi ke Mesir, ia mempunyai kedudukan wali perwira yang memimpin pasukan yang dikirim dari daerahnya. Nah, Muhammad Ali Pasha ini mewariskan peninggalan yang megah di perbukitan Jabal Muqattam, yaitu dengan mengerahkan desainer Yunani bernama Yusuf Husnak. Akhirnya berhasil membuat masjid indah dengan corak menara Turki yang berwarna putih perak. Nah, masjid tersebut terbuat dari bahan marmer yang menawan. Penduduk Mesir menamainya sebagai Masjid Alabaster. Kemudian Muhammad Ali Pasha ini meninggal pada tahun 1849 Masehi di Alexandria. Kemudian jenazahnya dimakamkan di kompleks Masjid Alabaster. Kemudian untuk pemikiran Muhammad Ali Pasha, Pemikirannya, Muhammad Ali Pasha melakukan pembenahan ekonomi dan militer di Mesir. Atas saran para penasihatnya, ia juga melakukan program pengiriman tentara untuk belajar di Eropa. Pemerintahan Muhammad Ali Pasha menandai permulaan diferensiasi yang sebenarnya antara struktur politik dan keagamaan di Mesir. Beberapa pembaruan yang dilakukan Muhammad Ali Pasha. Yang pertama, ada dalam bidang militer, kemudian bidang ekonomi sosial, dan dalam bidang pendidikan. Bisa dijelaskan nggak sedikit? Oke, Bu. Dalam bidang militer pada tahun 1815 Masehi, untuk pertama kalinya Mesir mendirikan sekolah militer yang sebagian besar instrukturnya didatangkan dari Eropa. Tidak hanya itu, namun ia juga banyak mengimpor persenjataan buatan Eropa seperti buatan Jerman atau Inggris. Terinspirasi oleh pelatihan militer bangsa Eropa, yaitu Muhammad Ali Pasha kemudian melatih militernya berdasarkan Nizam al-Jadid atau bisa disebut dengan peraturan baru. Tentara Mesir diatur dengan disiplin dan mulai memperkuatnya dengan menjadikan para petani luar daerah untuk mengikuti wajib militer. Upaya itu ternyata cukup berhasil untuk menjadikan kekuatan militer Mesir semakin berkembang. Al-Afghani adalah sosok yang mengabdikan dirinya untuk mengingatkan dan membangkitkan dunia Islam, yang menurutnya harus meninggalkan perselisihan dan berjuang bersama. Beliau juga membangkitkan semangat nasionalisme di negara-negara yang pernah dikunjunginya, sehingga Al-Afghani mendapat julukan sebagai bapak nasionalisme Islam. Nah, dalam buku Profesor Ahmad Amin dari Kairo yang berjudul Zuma al-Islah, para penulisnya sepakat bahwa Al-Afghani memiliki dua tujuan yang jelas dan pokok yang menggarisbawahi misinya yang besar, yaitu mengisi semangat baru di timur sehingga ia menghidupkan kembali kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebersihan agamanya yang kaya sehingga membebaskan kepercayaannya dari dunia mistik dan menjernihkan moralnya dari apa yang telah terkumpul di sekitar mereka dan kemudian kembali kepada kekuasaan dan landasan yang pernah mereka pegang dan miliki. Yang kedua yaitu melawan dominasi asing atau imperialisme barat sehingga negara-negara timur dikembalikan kepada kemerdekaannya yang diperkuat oleh ikatan kebersamaan untuk menghalau budaya yang datang dari bangsa barat. Nah, adapun ide dan pemikiran Al-Afghani ditorehkan dalam tulisan, yaitu diantaranya salah satunya yaitu karya Bab Ma'ya'ulu ilaihi amr al-muslimin yang membahas tentang sesuatu yang melemahkan umat Islam. Itu saja yang Pertama untuk kelompok 2 yang sudah mendengarkan. Silakan Mbak Marissa. Oke, tadi sudah dibawakan ya mengenai tokoh Muhammad Ali Pasha dan Jamaluddin Al-Afghani. Oke, ada yang mau tanyakan? Kelompok 1, Bu. Ya, kelompok 1, kelompok 2 silakan, Mbak. Apa karya lain dari Jamaluddin Al-Afghani? Apa karya lain dari Jamaluddin Al-Afghani? Silakan dari kelompok 2. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aisyah, yaitu apakah karya lain dari Al-Afghani. Nah, karya lain dari Al-Afghani di sini yaitu ada Maqidah Asyadiyah yang menjelaskan tentang fikih muslihat para orientalis.
Selanjutnya yaitu ada risalah fi Ar-Rad al-Masihiyah yang berisi tentang risalah untuk menjawab orang Kristen. Terus ada juga dia Al-Hafiqain, yaitu hilangnya timur dan barat dan beberapa karya lainnya. Jadi selain dari bab Maya'ulu ilahi al-muslimin, karya dari Jamaluddin Al-Afghani, yaitu ada Makidah Asyariyah, kemudian dari Salafi, Al-Rad al-Masihiyah, dan dia Al-Hafiqain. Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan? Bu, sudah paham. Oke, Ibu ada permainan, ya. Jadi Ibu sudah menyediakan kertas di sini berisi mengenai tokoh dan biografi maupun pemikirannya. Jadi nanti kalian mencocokkan ya, tokohnya ini mana yang sesuai dengan tokohnya. Oke, silakan. Program dari kelompok 1 dan 2 silakan maju ke depan. Dulu ya, kalian cocokkan antara tokohnya dengan biografi maupun tokoh pemikirannya ya. Cocokkan. Silakan bikin. Silakan ditambahkan yang sesuai ya. Oke, Ibu bantu buat kita mengupas gambarnya. Ada Muhammad Ali Pasha, ada Jamaluddin Al-Afghani, kemudian lahir pada tahun 1838 Masehi itu Muhammad Ali Pasha atau Jamaluddin Al-Afghani. Silakan Mbak dicocokkan. Ya, Jamaluddin Al-Afghani. Kemudian punya Mbak Nelly. Lahir pada bulan Januari 1765 dengan tokoh Muhammad Ali Pasha. Kemudian dengan pembaruan di bidang militer, ekonomi, dan sosial serta pendidikan, ya, Muhammad Ali Pasha dan karya bab Maya'ulu ilahi al-muslimin Jamaluddin Al-Afghani. Oke, jawabannya benar semua, tepuk tangan ya. Keren. Tepuk semua ya. Alhamdulillah. Oke, jadi materi yang dapat kita pelajari ini yaitu mengenai gerakan pembaruan Islam ya. Jadi gerakan pembaruan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham kebangsaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern. Tokohnya siapa aja tadi? Ada Muhammad Ali Pasha, Jamaluddin Al-Afghani. Ya, jadi Muhammad Ali Pasha itu memberikan pokok pemikiran di bidang pendidikan, kemudian militer, nah, kemudian karyanya dari Jamaluddin Al-Afghani ada bab Maya'ulu ilahi al-muslimin. Oke, kemudian ibrah atau pelajaran apa yang dapat kita dapat pada materi ini, yaitu mengenai kita memiliki semangat ukhuwah kebangsaan dan keislaman dalam menjalin hubungan silaturahmi dengan sesama. Kemudian menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai masalah atau hambatan dalam belajar, yang menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian mengembangkan budaya literasi, yaitu dengan membiasakan membaca berbagai bacaan yang memberikan ilmu dan kebaikan, khususnya tentang ilmu sejarah peradaban Islam. Oke. Untuk minggu depan ya, kalian meresum materi pada hari ini, dan juga jangan lupa ya, Ibu memberikan tugas di halaman 123 ya, kerjakan dan kumpulkan minggu depan. Kemudian Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi pada pembelajaran hari ini.
Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Yang marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah surah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.